Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar memahami pesan pokok Quran Surah At-Tin bab 6 pertemuan kedua kelas 4. Mengapa disebut surah At-Tin? Tahukah kalian apa arti At-Tin? Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah, atau surah yang diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wa-Tin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini, yaitu yang artinya buah tin. Coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa pesan pokok surah At-Tin? Mengapa surah ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan buah yang lainnya? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Yang kelima, dikatakan dalam surah At-Tin bahwasanya walaupun manusia itu diciptakan Allah sebaik-baiknya, sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Mari kita cari jawaban dari beberapa pertanyaan berikut ini. Mari kita kaji mulai dari ayat 1 sampai 3. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah. Pesan pokok dari ayat 1 sampai 3 ini, di sini Allah bersumpah dengan dua nama buah, yaitu buah tin dan buah zaitun. Di mana buah tin dan buah zaitun ini banyak tumbuh di Syam. Sekarang Syam itu adalah negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis di Palestina. Di sini letak Baitul Maqdis berada di negeri Syam. Tempat para nabi diutus, salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di ayat kedua Allah bersumpah dengan menyebutkan demi gunung Sinai. Nah, di gunung Sinai ini di Mesir itu adalah tempat bermunajatnya Nabi Musa, di mana Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu ketika beliau bermunajat di gunung Sinai. Kemudian Allah juga bersumpah demi negeri Mekah. Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Selanjutnya dalam Quran Surah At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pesan pokok dari Quran surah At-Tin ayat 4 ini bahwasanya manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita lihat di dalam gambar ini ya, manusia diciptakan Allah dengan sempurna, memiliki dua mata, memiliki hidung, memiliki mulut ya. Tapi ini bukan telinga manusia ya. Nah, di gambar itu adalah telinga topi kelinci. Telinganya ditutup ya. Coba bayangkan kalau telinga kita juga seperti kelinci di atas ini, bagaimana kira-kira? Nah, oleh karena itu Allah yang sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya jauh lebih sempurna daripada hewan yang juga dibekali dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Maka dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai khalifatul fil ardh, yaitu pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Selanjutnya ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Anak-anak yang solih dan solihah, di ayat 4 tadi Allah berfirman manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan ayat yang kelima, akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat 5 ini mengandung pesan pokok. Jadi bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Oleh karena itu, anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Bisa kalian lihat tampilan dari gambar background berikut ini. Betapa dahsyatnya api neraka yang memberhanguskan manusia-manusia yang durhaka. Tidak tersisa. Tempatnya sangat rendah, paling rendah, yaitu neraka. Dalam ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ayat 6 ini adalah ayat yang menerangkan ayat 5. Tadi dikatakan bahwa manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Siapakah itu orang yang berada di tempat serendah-rendahnya? Dilanjutkan dengan ayat ke-6, memberi keterangan kecuali ya, orang yang tidak akan masuk ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, yaitu orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan, akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka.
Jadi anak-anakku yang sholih dan sholihah, jangan pernah kita enggan untuk mengerjakan kebajikan dan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, kepada malaikatnya, sehingga orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan ini akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya ya, dan diselamatkan dari neraka. Sebagaimana di dalam gambar, air itu terus mengalir. Seperti itulah pahala bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, anakku, coba sekarang kalian sebutkan apa sajakah ciri-ciri orang beriman? Apa sajakah contoh kebajikan? Kemudian selanjutnya ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Dalam ayat 7, pesan pokok, yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap, yaitu dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka sebenarnya apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan tentang kekuasaan Allah ini? Lanjut ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dalam surah At-Tin ayat 8 ini, bahwasanya pesan pokok yang dapat diambil yaitu bahwasanya Allah menciptakan manusia itu tidak secara sia-sia. Allah menurunkan aturan karena Allah akan memberikan putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Karena Allah hakim yang paling adil. Itulah anak-anak yang sholih dan sholihah, pesan pokok dari Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Semoga dengan kita memahami pesan pokok Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8, kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur telah diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, menjadi pribadi yang beriman dan taat kepada perintahnya, agar tidak dikembalikan Allah kepada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Dan semua yang sudah disyariatkan, yang sudah diatur oleh Allah, maka mari kita taati, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan Allah lah hakim yang paling adil. Thank you for your attention. Waduk Gajah Mungkur ada di Wonogiri. Jika ada
salah dalam bertutur, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.